terhadap apa yang dipimpinnya, kepemimpinannya. Pemerintah akan ditanya tentang rakyatnya, suami akan ditanya terhadap istri dan keluarganya, istri akan ditanya terhadap rumah tangga dan anak-anaknya, Kodam, pembantu atau IRT ya, ART, asisten rumah tangga, akan ditanya terhadap harta dan urusan majikan atau tuannya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ini terjemahnya kurang lebih begitu yang lebih tepat. Nah, kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu, maka kita akan mengetahui Bapak Ibu bahwa kita yang hadir di ruangan Zoom ini ya Bapak Ibu, ada sekitar 39 orang yang hadir di Zoom ini, maka kita semua pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak dimaknai dalam definisi yang sempit bahwa pemimpin itu harus presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, tidak ya, direktur atau kepala unit ya, rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, kepala lembaga, tidak. Bahwa pemimpin itu maknanya luas. Bahwa pemimpin yang dimaksud dalam hadis ini kalau kita memahaminya bahwa pemimpin itu semua orang. Artinya kita siapapun diri kita, dimanapun kita berada dan kita bekerja di lembaga apapun dalam memegang atau tidak memegang jabatan tertentu atau tidak memegang jabatan tertentu, kita semua adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri kita. Kalau mahasiswa yang misalnya baru semester satu, ini bukan kelas RPL misalnya, berarti dia pemimpin dirinya sendiri karena dia harus amanah terhadap uang yang ditransfer oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya mentransfer uang untuk bayar SPP ya harus dibayarkan SPP-nya. Untuk makan ya untuk makan, untuk beli buku ya untuk beli buku begitu. Bukan untuk yang lain-lainnya. Itu harus bertanggung jawab. Kalau dia seorang mahasiswa, misalnya kelas RPL, maka konsep pemimpin ini seperti apa ya? Berarti dia pemimpin bagi dirinya. Dia belajar sungguh-sungguh tidak. Kalau dia seorang suami ya dia nanti akan memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya misalnya. Begitupun bagi seorang istri. Jadi setiap diri kita itu pemimpin Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, di level apapun posisi kita adalah pemimpin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merujuk dalam Islam, Bapak Ibu, ada eh, karakter atau pribadi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, salimul akidah. Jadi akidahnya harus lurus, harus kuat akidahnya, harus bersih, Bapak Ibu. Jadi akidahnya ini tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang sifatnya merusak akidah, syirik, menyekutukan Tuhan. Nah, itu karakter seorang pemimpin. Jadi pemimpin kalau dalam konsep Islam, Bapak Ibu, maka karakter seorang pemimpin yang baik, ya dia bisa kita lihat dari misalnya sholatnya. Sholatnya bagus tidak? Itu paling mudah. Kalau dia non-Muslim, ya ibadahnya taat nggak dia? Kalau dia Kristen, kalau dia Katolik, atau kalau dia Hindu, Buddha, dia taat nggak dalam menjalankan ajaran agamanya? Itu karakter yang pertama. Jadi akidahnya, keimanannya kepada Tuhannya itu harus kokoh. Akidah itu sesuatu yang kokoh di dalam hati tentang keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang harus kita sembah. Itu akidah. Jadi akidahnya harus lurus, harus bersih Bapak Ibu. Maka dalam Quran itu ayatnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah, itu karakter pertama. Seorang pemimpin akidahnya harus kuat dan itu dibuktikan bisa kita lihat dari kesehariannya. Dia taat nggak dalam menjalankan perintah-perintah agamanya. Kalau dia Islam, saya ulangi lagi, dia sholat tidak. Ukurannya sholat paling mudah, karena hadis Nabi itu begini Bapak Ibu. Nanti boleh tanya jawab dan Bapak Ibu boleh angkat tangan, raise hand. Ketika saya menjelaskan, saya belum selesai menjawab, belum selesai menjelaskan, Bapak Ibu boleh memotong dan boleh angkat tangan atau menuliskan di kolom chat. Kalau ada pertanyaan yang melintas, disampaikan meword. Jadi Bapak Ibu, Rasul itu mengatakan kalau ingin melihat seseorang baik atau tidak, itu cukup dilihat sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena sholat itu barometer sebenarnya ukuran seseorang itu sehat atau tidak, sehat jasmani dan rohani. Contohnya begini Bapak Ibu. Allah itu maha melihat, Allah itu maha segala-galanya. Allah punya reward berupa surga bagi yang taat, tapi punya punishment ya, hukuman
bagi mereka yang membangkang, yaitu bentuknya neraka. Allah juga punya CCTV, maha CCTV, ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat di kanan kiri kita, nggih Bapak Ibu. Itu CCTV-nya Allah. Nah, kalau ada orang ngaku Islam, ngaku beragama, tetapi dia nggak menjalankan perintah-perintah agama. Kalau dia seorang Muslim, dia nggak sholat, padahal dia sudah tahu Allah itu maha tahu. Padahal Allah itu tahu kalau Allah itu ada neraka, ada surga, ada malaikat CCTV yang besar yang mencatat dan mengawasinya. Kok dia tetap tidak sholat? Hanya orang-orang yang tidak punya akal sehat yang berani menentang kekuasaan Tuhan atau kekuasaan Allah. Artinya apa? Kalau ada orang ngaku beragama, dia kok tidak taat terhadap ajaran agamanya, berarti dia orang yang sakit. Nah, bagaimana mungkin orang yang sakit bisa menjadi pemimpin? Nah, kalau Allah yang maha segala-galanya aja ditinggalkan, apalagi rakyatnya, apalagi anggota bawahannya, apalagi eh, temannya, apalagi istrinya, apalagi suaminya, apalagi anaknya. Wong Allah saja yang punya kekuasaan yang tidak terbatas, yang punya pengawasan tidak terbatas saja ditinggalkan. Apalagi orang lain begitu Bapak Ibu. Maka barometer seorang pemimpin yang baik itu pertama, dia harus salimul akidah. Akidahnya harus lurus, harus bersih, harus taat dalam beribadah. Itu yang pertama. Maka sebagai ilustrasi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ketika Nabi Ibrahim merenung. Nabi Ibrahim merenung seolah-olah Nabi Ibrahim ini memiliki masalah yang berat Bapak Ibu. Kemudian ditegur oleh Allah, ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, sepertinya engkau sedang murung durja. Kamu punya masalah apa? Kok kayaknya berat yang kamu pikirkan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, wahai Allah, bagaimana mungkin saya tidak merenung? Bagaimana mungkin saya tidak bermurung durja? Saya gelisah ya Allah. Lah kenapa? Allah, engkau Allah telah menciptakan Adam dengan tanganmu sendiri. Iya, betul, kata Allah. Engkau telah meniupkan ruh ke dalam diri Adam sehingga Adam itu hidup. Ya, betul. Engkau juga telah menciptakan pasangannya yang bernama Hawa dari tulang rusuknya. Iya, betul. Tetapi kenapa, wahai Allah, hanya gara-gara satu kesalahan, Adam dan Hawa engkau keluarkan dari surga. Padahal engkau maha pengasih, padahal engkau maha penyayang, padahal engkau maha pemaaf. Kenapa hanya gara-gara satu kesalahan engkau keluarkan mereka dari surga? Apa jawaban Allah Bapak Ibu dan teman-teman? Kata Allah, agar mereka tahu, agar manusia tahu bahwa pengkhianatan itu menyakitkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innahu kana tawwaba. Quran begitu menjelaskan. Tetapi ketika Allah itu diduakan, ketika Allah itu disekutukan, Allah itu tidak bisa memaafkan. Ya, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik atau dosa menyekutukan Allah. Nah, begitupun dalam konteks berumah tangga. Seorang istri bisa dengan mudah memaafkan suaminya ketika suami itu melakukan kesalahan. Atau sebaliknya seorang suami itu mudah sekali memaafkan kesalahan istrinya ketika istrinya berbuat salah. Tetapi kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang terkait dengan perselingkuhan, pengkhianatan, itu sulit sekali diampuni, dimaafkan. Nonton buatan ibu-ibu. Ini mayoritas ibu-ibu ini. Iya Betul Pak, buatan. betul. Laras Pak. Iya. Jadi kalau ibu-ibu marah sama bapak, karena bapaknya nggak tertib naruh anduk, naruh sepatu, atau datang terlambat, atau karena beda pendapat, itu sehari dua hari bisa diselesaikan. Betul nggih? Tetapi kalau kesalahan si bapak itu karena menduakan ibu, wah, saya kira seumur hidup sulit itu untuk dimaafkan. Nah, begitupun Allah. Maka Allah mengatakan, kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Ya, supaya manusia itu tahu kalau pengkhianatan itu menyakitkan. Maka jangan main-main dengan api kalau tidak mau terbakar, kan begitu Ya, nggak? baru cuma. Nah, Kita kemana? itu yang pertama. Seorang pemimpin karakternya harus salimul akidah. Akidahnya harus bersih, hanya menyembah Allah saja, bukan menyembah menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, salimul ibadah. Ibadahnya benar. Ketika akidahnya sudah lurus, pastikan
bahwa seorang pemimpin itu memiliki karakter yang kedua, sohihul ibadah. Ibadahnya harus benar. Kalau dia seorang muslim, berarti ya sholatnya sehari semalam itu 5 waktu, jangan 3 waktu. Ya, jangan sholatnya kalau maghrib saja, ya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan, ya, duhurnya kecapean, asarnya kesorean. Nah, sholatnya cuma maghrib aja habis mandi itu, karena masih seger sholat. Nah, jangan sampai. Begitupun bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mohon maaf kalau saya mencontohkannya Muslim ya, karena ini mayoritas Muslim. Jadi, kalau Bapak Ibu seorang Muslim dan sholatnya sudah bagus sehari semalam 5 waktu, dipastikan bahwa sholatnya itu seperti sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatnya harus seperti yang dicontohkan Nabi. Jangan menambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi. Jadi ibadahnya harus benar, jangan ngawur, jangan asal. Itu yang kedua. Kenapa? Karena ibadah yang benar itu nanti buahnya adalah akhlak yang mulia, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, salimul ibadah. Yang kedua, sohihul ibadah. Yang karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, matinul khuluq, akhlaknya mulia. Jadi ibadah yang baik itu nanti akan melahirkan akhlak yang mulia. Ketika dia ibadah, seolah-olah itu dalam ibadah itu dia dia bisa melihat Allah. Tetapi kalau dia nggak bisa melihat Allah, kata Sayyidina Ali itu, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat kita. Dan prinsip ibadah ini kemudian dibawa di luar ibadah, di luar sholat kalau dia sholat. Jadi kalau dia sholat, khusyuk. Seolah-olah Allah itu memang mengawasi dia. Nah, karakter selalu diawasi oleh Allah ini kemudian dibawa di luar sholat. Akhlaknya mulia. Sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan untuk berlaku curang, korupsi, tidak amanah, nah karena merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan apa ya, mengedepankan kejujuran. Dia tidak akan berbuat curang. Akhlaknya baik, buah dari ibadah karena ibadahnya benar, maka lahirlah akhlak yang mulia, Bapak Ibu. Dan salah satu karakter akhlak yang mulia itu dia penyabar, dia tidak pemarah, ya dikritik tidak tersinggung, menerima masukan dari bawahan, menerima masukan dari teman sejawat. Kalau dikritik tidak defend ya, tidak keras begitu, menutup diri kan ada nggih? Ada mboten Bu Luciana, Bu Wulansari, Bu Dian ya? Ada nggak orang yang dikasih masukan dia marah, dikasih masukan merasa paling benar, ada mboten mboten Ibu? Ada ya. Nah, Ada, ya ada Pak, banyak. dikritik tersinggung, harusnya begini tidak begitu, dia malah ngambek mutungan. Nah, itu berarti akhlaknya tidak mulia. Dan karakter pemimpin sejati, karakter pemimpin yang hebat adalah akhlaknya mulia. Dia penyabar, tidak mudah marah, selalu menerima saran dan tidak memaksakan pendapatnya untuk disepakati atau diterima oleh semua orang. Dan dia kalau bermusyawarah, kalau apa ya, memberikan keputusan selalu didasari musyawarah, bukan pendapat pribadi. Itu yang ketiga. Yang pertama salimul akidah, yang kedua sahihul ibadah, yang ketiga matinul khuluq. Yang keempat mujahidul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa hari terakhir, beberapa bulan, bahkan sudah beberapa tahun terakhir, dunia kesehatan tercoreng nama baiknya. Betul nggih? Kenapa hari-hari ini banyak media-media di TV-TV itu apa ya, dunia kesehatan sedang diuji. Dokter yang melakukan pelecehan seksual bukan hanya satu gitu ya. Bukan mahasiswa yang terbaru ini parah lagi ini ya, Universitas Mataram ya kalau tidak salah ya, itu ada seorang pegawai LPPM yang mohon maaf ya, yang berbuat tidak senonoh kepada mahasiswinya, mahasiswa ini sampai melahirkan. Nah, ini ngeri Bapak Ibu. Apalagi yang dokter yang di salah satu kampus ya, itu kan sudah dokter sedang mengambil spesialis. Mau jadi dokter aja sulit loh Bapak Ibu. Mau masuk di fakultas kedokteran aja sulitnya luar biasa. Dan untuk menyelesaikan sampai menjadi dokter itu kan tidak murah. Biayanya ratusan juta bahkan miliaran. Ini sudah jadi dokter malah dihancurkan karirnya dengan tidak bisa
mengendalikan nafsu sesaatnya. Ya, nafsu itu kalau tidak kita kendalikan, nanti kita dikendalikan oleh nafsu. Makanya nafsu itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Lewat apa mengendalikan nafsu itu? Ya pertama lewat akidahnya, lewat ibadahnya, lewat akhlaknya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal, pemimpin yang luar biasa bisa menjadi teladan itu, dia bisa mengekang, ya melawan hawa nafsunya. Baik itu nafsu birahi atau nafsu amarah. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu. Puasanya bagus. Kenapa puasa? Ini perintah Allah, ini sunnah Rasulullah. Selain itu puasa itu bisa menyehatkan. Selain itu puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Nah, itu pemimpin. Karena kita itu tidak dipungkiri ya, setiap hari, setiap saat kita selalu digoda untuk dijatuhkan oleh makhluk yang tidak ingin kita sukses, yaitu iblis, setan, dan bala tentaranya itu Bapak Ibu. Minal jinnati wan nas. Jadi yang ingin kita hancur itu setan-setan itu ingin kita hancur. Setan ini dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Maka Bapak Ibu pastikan akidah kita lurus, ibadah kita benar, akhlak kita mulia. Kita mohon pertolongan kepada Allah karena nanti Allah akan menolong kita Bapak Ibu. Dijauhkan dari tergelincir dari hawa nafsu yang menyesatkan ini Bapak Ibu. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, ya karakter pemimpin yang baik, yang ideal adalah nafiul li ghairihi. Jadi dia bermanfaat bagi orang lain. Jadi prinsipnya ini Bapak Ibu, mohon diperhatikan ini ya. Nafiul li ghairihi itu maksudnya apa? Eh, Bermanfaat bagi orang lain itu begini Bapak Ibu. Ini saya stop share screen-nya ya. Jadi seorang pemimpin yang baik, seorang pekerja yang baik, apapun level posisi dan kedudukannya, dia selalu memegang prinsip bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dia punya prinsip begini. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa eh, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Bapak Ibu, nggih, maka dia nanti akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Jadi itu menjadi prinsip yang dia pegang dimanapun, kapanpun dia berada. Itu menjadi karakter yang melekat pada dirinya. Ini coba saya tambahkan share screen-nya, Bapak Ibu, untuk ini slide yang terakhir sebelum nanti saya akan izin muter video nanti kalau ada cukup waktunya. Nah ini Bapak Ibu. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Share screen saya kelihatan? Kelihatan, Mbak. Sampun, Nah, ini Pak. ini ini harus menjadi prinsip yang dipegang oleh Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pribadi dimanapun kapanpun berada. Mangkana fi hajati akhihi kanallahi kanallah fi hajatihi, barang siapa atau siapapun orangnya yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Man nafsa am mu'minin kurbatan min kurbati dunya nafsallah anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Barang siapa yang memudahkan atau siapapun orangnya yang memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain, terlebih sesama orang yang beriman dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah nanti akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa saja yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya urusannya di dunia maupun urusannya di akhirat. Jadi ini menjadi prinsip seorang pemimpin, seorang pekerja, apalagi tenaga kesehatan. Mudahkan Bapak Ibu urusan orang. Jangan mempersulit. In ahsantum li anfusikum. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan lima karakter seorang pemimpin. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Salimul Akidah. Salimul akidah. Betul nggih, Pak Munif. Yang kedua, Tauhid. Ibadah. Tauhidul salimul ibadah. ibadah. Yang ketiga, Matinul khuluq. matinul Khuluq. khuluq, akhlaknya mulia. Yang keempat, Mujahidul Mujahidun li nafsi. ya, nafsi. mujahidul li nafsihi, ya, bisa mengekang hawa nafsunya ya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang kelima, yang terakhir,
Bermanfaat bagi orang lain. Baik, bermanfaat bagi orang lain. Nggih, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, ada pertanyaan. Oh, di kolom chat banyak nggih, di kolom chat. Baik, ini kita 10.47 ya, maksimal jam 11 nggih. Mudah-mudahan selesai nih jam 11 karena saya ada acara dan Bapak Ibu juga mungkin ada acara juga. Rizka, izin bertanya Pak, ketika seorang pemimpin itu hablum minallahnya bagus, tapi sering mempersulit saat ada anak buahnya butuh pertolongan itu bagaimana ya Pak? Ya, ini berarti ibadahnya, ibadah individualnya bagus, tetapi ibadah sosialnya nggak bagus. Orang yang hanya memfokuskan terhadap kesolehan individual itu dalam Al-Quran dikecam. Dalam surat Al-Ma'un dilabeli dengan yukadzibu biddin, mendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhudu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi makan, menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin, orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, celaka orang yang sholatnya seperti ini. Seperti ini seperti apa? Di situ disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Lalai dalam sholatnya. Yang disebut lalai dalam sholatnya itu seperti ini Bu Rizka ya. Jadi dia sholat, tapi sholatnya itu ada mufasir yang mengatakan orang yang termasuk lalai dalam sholatnya adalah orang yang sholatnya tidak membuahkan kepribadian yang mulia. Jadi sholatnya hanya sekedar formalitas, hanya untuk sekedar menggugurkan kewajibannya saja, nggak dimaknai, tidak dijiwai, tidak khusyuk sehingga tidak melahirkan sohihul sohihul ibadahnya, tidak melahirkan matinul khuluq, akhlaknya tidak mulia, karena sholatnya hanya sekedar sholat sholat yang tidak khusyuk, yang hanya formalitas. Fawailul lil musallin. Ciri-cirinya orang yang fawailul lil musallin lagi apa? Alladzina hum yura'un. Ibadahnya, sholatnya hanya untuk pamer-pameran, tidak karena Allah. Nah, kalau ada orang pemimpin, dia sholatnya bagus, tapi kok saling mempersulit anak buahnya atau orang lain dalam hal pertolongan, maka dia mendapatkan label yukadzibu bidin. Maka di ayat yang terakhir di surat Al-Ma'un itu wayamnaunal ma'un. Orang ini adalah orang yang termasuk pendusta agama, adalah orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Ma'un itu artinya barang yang berguna. Ya dia sholatnya bagus, tetapi dia nggak mau menolong orang lain. Barang yang berguna itu apa? Kalau dalam konteks bertetangga itu ada ondo, sapu, cikrak, arit, palu. Niku nggih Bapak Ibu. Nah itu barang yang berguna. Nggak mau, pelitnya luar biasa, nggak mau menolong. Ya, apalagi membantu bayarin utang. Atau mboten mau bayarin utang Bapak Ibu. Nah, itu jadi bawahannya melakukan apa ya, mengalami kesulitan, dia nggak peduli. Ya, ini bukan pemimpin yang baik. Kalaupun dia sholat, sholatnya termasuk fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Gitu nggih, Bu Rizka? Mana Bu Rizka? Baik, Ter- Pak. Oh, nggih, siap Bu Rizka Yunita nggih, siap. Yang kedua, izin pertama tanya Pak Ustadz, kalau seseorang rajin sholat 5 waktu tapi masih mengambil barang yang bukan miliknya, itu bagaimana ya? Hampir sama nggih jawabannya. Nah, koruptor itu jangankan sholat Pak Bu, nggih, haji, umroh ya. Ketika jadi tersangka pun masih pakai peci itu Bapak Ibu ya. Itu jangan ya itu tadi fawailul lil musallin, sholatnya celaka, sholatnya tidak berbuah tidak berbuah akhir. Sholatnya hanya untuk formalitas, jangan-jangan tidak dijiwai. Kalau dia dijiwai, ya luar biasa Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Dari takbir aja Bapak Ibu, kalau kita jiwai, kalau kita hayati, luar biasa. Allah Maha Besar. Allah Maha Melihat. Allah Maha Segala-galanya. Sebesar apapun masalah saya, lebih besar Allah. Sebesar apapun jabatan saya, kedudukan Allah tidak sebanding dengan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Nah, ini kalau dihayati, dia nggak akan menjadi pemimpin yang arogan. Dia tidak akan menjadi pemimpin pemimpin yang sewenang-wenang, apalagi pemimpin yang korup. Karena dia ketika sholat merasa diawasi oleh Allah. Perasaan diawasi ini dibawa di luar sholat. Sehingga seluruh pekerjaannya itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu nggih? Pak Fad, Bu siapa ini? Bu Khotimatul Bariroh. Ada Bu Khotimatul Bariroh? Oke. Ya, Ustaz. Oke, Kita makaten nggih, mohon. mudah-mudahan menjawab. Oke. Izin bertanya ini dari Fajri.
Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai pemimpin saat yang sudah disepakati tapi tidak dilakukan? Nah, ya, jadi karakter seorang pemimpin itu ketika mengambil keputusan itu dasarnya musyawarah. Maka dalam Islam itu ini ada materinya ini, nanti saya share gitu Bapak Ibu, ada nama-nama pemimpin dalam Islam. Pertama Amir. Amir itu pemimpin. Tetapi pemimpin ini pemimpin yang memiliki karakter kalau mengambil keputusan dasarnya musyawarah dan hasil musyawarahnya ini dijalankan. Maka yang dicontohkan Amir itu adalah Amirul Mukminin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi ada pemimpin yang disebut dengan sultan, penguasa suatu negeri atau suatu daerah. Ada pemimpin yang disebut dengan malik, disebut dengan raja, seperti si Sultan Hamengkubuwono ini termasuk raja. Ada pemimpin yang dalam Islam disebut imam. Imam itu pemimpin dalam hal agama. Contohnya orang ngimami sholat itu pasti monggo Bapak jadi imam gitu kan, nggak ada. Monggo Bapak jadi amir, monggo Bapak jadi sultan, nah jadi malik itu nggak, tapi jadi imam. Nah, itu. Nah, salah satu karakter pemimpin yang baik itu adalah yang amir, yang ketika mengambil keputusan berdasarkan mufakat atau musyawarah. Tetapi ketika ada keputusan yang sudah disepakati tapi tidak dilakukan, ya tentu sebagai seorang pemimpin harus memiliki karakter yang tadi ya Bapak Ibu, bijak ya atau berakhlak mulia. Ditegur tentu tentu ditegur dengan bijaksana. Kita undang lagi di rapat, kita ingatkan bahwa dalam keputusan ini hasilnya adalah ijtima atau hasil bersama, bukan kesepakatan satu dua orang. Nah, kalau ada 10 orang ya diambil polling demokratis ya, mana suara yang paling banyak. Ya ditegur tentu ditegur dengan baik, jangan dinesoni, jangan dimarahin, kita dekatin kenapa, alasannya apa, nah, itu dimusyawarahkan lagi hasilnya. Lagi-lagi pakai ilmu, dimusyawarahkan. Kalaupun ditegur, ditegur pakai ilmu, kemudian hasilnya tetap dimusyawarahkan lagi. Kira-kira ada yang keliru tidak? Apa ada perlu yang ada dievaluasi? Ada kesepakatan yang kemarin kurang tepat atau bagaimana? Dicari tahu, kemudian kita ambil apa namanya keputusan yang lebih tepat dan nanti ditekankan lagi bahwa keputusan ini harus kita sepakati. Kalau tidak disepakati nanti ada konsekuensinya. Silakan dibuat misalnya apa begitu. Nggih, ngoten nggih. Kemudian pertanyaan lagi dari Bu Entin. Tadi Bu Fajri ada? Ada, Pak. Oke, Terima begitu nggih. kasih. Sering kok saya menemui juga yang model-model seperti ini nggih. Udah sepakat terus diingkari gitu nggih. Sepakat mau healing sama Bapak. Tiba-tiba bapaknya datang terlambat atau tiba-tiba rapat gitu ya. Atau gimana ya. Kita juga sebagai bawahan juga harus memahami alasannya mengapa dan harus bagaimana. Yang penting jangan eh, apa pakai emosi. Lagi-lagi semua dasarnya pakai ilmu. Bu Entin, mohon maaf Pak. Entin menemui bungkusan saya kita bertanya. Ye, Hartina, izin bertanya Pak, kalau untuk wanita utama untuk manfaat bagi orang lain atau di rumah yang suaminya lebih menyukai itu. Ini pertanyaan atau kenyataannya? Manfaat. Pertanyaan gitu. Mana Bu Hartina? Saya, Ada? Pak, Oke, pripun Bu, ada. maksudnya Bu? Maksudnya kalau wanita itu tuh lebih utama untuk bermanfaat bagi orang lain, punya kegiatan sosial apa-apapun juga, atau suaminya kan lebih menyukai yang suaminya lebih menyukai kalau istrinya itu banyak di rumah gitu loh, nggak usah banyak Oke, kegiatan di luar. Nah, itu kalau untuk oke, wanita bagaimana? Orang istri, matur nuwun, Pak. oke Bu, Bu Hartina, nggih. Hadisnya itu kita tuh semuanya pakai ilmu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai ilmu, insya Allah kita tidak salah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu hadisnya. Saya tidak atau belum menemukan hadis sebaik-baik perempuan adalah yang di rumah saja ngurusi suaminya dan anaknya. Saya belum menemukan hadis itu nggih. Jadi yang paling bermanfaat bagi orang lain itu ya salah satunya pertama agar kita bermanfaat untuk orang lain itu syarat pertama menurut para filosof dunia ya seperti Socrates, seperti Aristoteles, Plato itu mengatakan kalau kita ingin bermanfaat untuk orang lain ya kita harus menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Dan ketika kita punya ilmu, punya pengetahuan, maka kita akan banyak manfaatnya untuk orang lain. Ketika kita banyak manfaat untuk orang lain, kita akan menemukan kebahagiaan. Nah, itu karakternya
Nah, prinsipnya di situ. Kalaupun dia menjadi seorang istri, tentu kalau dia ingin bekerja di luar itu tidak salah, tetapi tetap tidak mengabaikan yang menjadi kodratnya. Kodratnya perempuan itu apa? Ya mengandung, melahirkan, memberikan ASI untuk anaknya itu. Tetapi masalah nyuci baju, masak, nyuci piring, ngepel itu tidak harus perempuan, nggih, Bu Hartina, nggih. Laki-laki pun bisa gitu. Kemarin saya juga bantu istri saya jemurin baju. Ya, itu udah digiling, udah dikeringin, tinggal dijemur ya. Saya jemur, bantu jemur. Gitu nggak apa-apa. Jadi jangan gengsi sebagai laki-laki nggih, Pak Joko dan bapak-bapak yang lain nggih. Ibu-ibu juga nggak usah takut menyuruh suaminya. Begitu. Nah, ketika tanggung jawabnya sebagai seorang istri sudah terpenuhi, dia bekerja di luar rumah, Islam tidak melarang, tidak melarang. Asal ketika di luar rumah tidak melanggar syariat dan tidak macam-macam. Begitu pun suami di luar rumah juga kalau macam-macam ya suami bagus lebih baik di rumah daripada di luar dia macam-macam begitu nggih. Ya, intinya mau di dalam rumah mau di luar rumah tetap kita harus sahihul matinul khuluq ya, mengedepankan akhlak yang mulia. Begitu. Jadi nggak apa-apa Bu Hartina tetap bekerja tetapi tidak mengabaikan perannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ibu di rumah. Sebaliknya, seorang suami pun sama. Dia bekerja di luar, tapi perannya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah juga tidak hilang begitu. Seimbang wasotiyah. Begitu nggih Bu Artina nggih? Begitu. Wah, ternyata banyak pertanyaan. Gitu nggih Bu Artina mudah-mudahan menjawab. Ini Bu Ulan. Tanya Pak, bagaimana menghadapi pemimpin yang kami anggap sangat soleh dan bisa menjadi contoh yang baik, namun terkesan diktator. Nah, ini harusnya orang-orang seperti ini tidak mendapatkan amanah gitu Bapak Ibu Nabi. Ya, ini perspektifnya macam-macam. Kita sebagai seorang bawahan kita sedang diuji, bisa jadi itu. Yang kedua, ya kita harus menegur pemimpin. Jadi bawahan itu boleh menegur pemimpin. Cara menegurnya bagaimana? Kalau mampu empat mata, bisa dilakukan empat mata. Kalau tidak mampu, caranya bagaimana? Kalau ini di PKU ya, Nggih, Bu Wulansari ada? Mana Bu Wulansari? Pak. Nggih, kalau konteksnya di sebuah organisasi ya adakan aja pengajian Bu di PKU. Ya, adakan pengajian temanya tentang pemimpin yang diktator misalnya. Nah, itu terus pemimpinnya suruh hadir tuh. Suruh hadir. Wah, pemimpin Aduh, diktator itu tidak baik. tidak Enggak. berani, Pak. Ya, kita usul aja sama bagian kerohaniawan untuk mengadakan kajian. Nah, kajian temanya tentang pemimpin dalam Islam. Nanti ngundang saya juga boleh. Nah, nanti kemudian oh, diktator dalam Islam. Nanti saya kasih contoh-contoh yang jelek pengaruh diktator. Nah, semoga pemimpin yang ada di PKU tidak diktator, ya Bapak Ibu. Nah, itu nggak tersinggung Insya Allah. Kalaupun tersinggung itu sama-sama gitu di ruangan yang terbuka, tidak harus menyebut nama. Itu cara menasihatinya. Dan memang harus kita kasih nasihat kalau supir kita tersesat, masa kita diam saja. Kalau supir kita ngantuk, masa kita diam saja. Nanti kalau ngantuk mobilnya nabrak yang celaka ya penumpangnya juga gitu, nggih. Bu Dian, wah ternyata banyak ya pertanyaan, nggih. Bagaimana menghadapi pemimpin yang selalu menganggap dirinya benar dan tidak mau diberi masukan? Nah, ini tadi ya sudah eh, kita sampaikan tadi, nggih. Ya, sama dengan cara menghadapi pemimpin yang diktator gitu ya. Menghadapi pemimpin yang selalu menganggap dirinya benar. Wah, itu repot ya. Kalau dalam surat An-Najm ayat 32 itu, "Fala tuzaku anfusakum, janganlah engkau merasa paling suci. Huwa a'lamu biman karena hanya Allah lah yang tahu siapa hamba yang benar. Tapi faktanya menemukan orang-orang yang merasa paling suci, paling alim, paling soleh, paling benar, paling hebat, paling kuat, paling unggul. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Huwa a'lamu bimani taqwa. Nggak boleh kita merasa paling suci, paling benar itu. Allah nggak suka itu. Nah, nanti ditegur oleh Allah dalam bentuk macam-macam gitu Bapak Ibu. Dan kita sebagai seorang bawahan, sebagai rekan juga harus mengingatkan. Caranya itu kalau bisa empat mata, kalau tidak bisa didoakan, kalau tidak bisa pakai sistem tadi. Ya, pakai pengajian begitu nggih. Gitu nggih Bu Dian. Ada Bu Dian, ada PKU Bantul nggih Bu. Eh, Oke, Pak. Nggih, saya sering ngisi di PKU Bantul itu berapa kali ya? 3 kali ada kalau nggak salah saya ngisi di PKU Bantul nggih. Ya, memang tidak mudah kita punya pemimpin yang defend. Ya, defend itu menutup diri dari masukan bawahannya itu. Tetapi faktanya masih ada. Dan ini tentu karakter pemimpin yang bukan berkemajuan, ya. Kemudian kalau ada lembaga, ada organisasi, pemimpinnya karakternya seperti ini ya hanya nunggu waktu lembaga atau organisasi tersebut akan tertinggal gitu Bapak Ibu. Ya. Kita lihat sekarang
saingannya Muhammadiyah itu banyak loh, Bu Dian. Jadi kan tahu Al Azhar pinggir ring road sebelum Unisa. Wah, wah, itu luar biasa itu sistemnya, Bu. Aku sekolahnya hebat. Nah, kalau kita nggak berbenah ketinggalan nanti dengan kampus-kampus lain. Apalagi ini di Muhammadiyah ya, di PKU ya, khususnya ya. Kita harus banyak belajar dan tidak boleh otoriter dan tidak boleh defend. Apa peran organik gitu nggih, Bu Dian nggih? Sekarang Pak Mujiono, Pak Mujio, mohon maaf ya kalau agak lebih waktunya udah jam 11 lewat 2 ini, tapi masih ada dua pertanyaan. Enggak apa-apa nih saya selesaikan. Nggak apa-apa, Pak. Apa peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah dalam membentuk kebijakan kepemimpinan di Indonesia dan bagaimana kontribusi mereka terhadap stabilitas sosial dan politik negara? Wah, ini Pak Mujio ini Ustadz ini kayaknya. Berat ini pertanyaannya seperti pertanyaan disertasi ini ya Pak Mujio nggih. Ya, apa yang dilakukan oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah dalam membentuk kebijakan kepemimpinan di Indonesia? Banyak nggih Pak Mujio yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah nggih. Kita itu ada kegiatan-kegiatan seminar-seminar untuk mendidik tentang pentingnya peran ormas dalam mengawal mengawal kebijakan kepemimpinan di Indonesia. Kita banyak. Makanya Muhammadiyah itu tidak berpolitik, tetapi tidak anti politik. Jadi Muhammadiyah itu dari awal berdiri sampai hari ini itu memegang prinsip wasatiyah, Pak Mujio. Jadi tidak terlalu dekat dengan pemerintah, tetapi tidak terlalu jauh dengan pemerintah. Saya menyebutkan contohnya ada ormas yang mesra banget dengan pemerintah, dekat banget dengan pemerintah itu ada ormas. Sehingga si ormas ini mendapatkan jabatan banyak dari pemerintah. Tetapi kemudian dia dilabeli sebagai mohon maaf ya, kalau dalam bahasa netizen itu penjilat begitu. Sehingga terlalu dekat dengan pemerintah, terlalu jauh juga nggak baik gitu. Tapi diambil tengah-tengah. Jadi Muhammadiyah itu saya menilai sudah berada di jalurnya wasatiyah. Dengan pemerintah tidak terlalu mesra, tidak terlalu dekat, ya, tetapi tidak antipati dengan pemerintah. Kalau ditawari jabatan menteri, kalau ditawari siap mengemban amanah, kalau nggak ditawari nggak mutung gitu Pak, nggak mutung dan nggak ngemis-ngemis. Nah, itulah Muhammadiyah. Ya, kalau ditawari menteri, menteri pendidikan layak Muhammadiyah Pak. Ya, alhamdulillah menteri pendidikan dasar, menteri pendidikan tinggi semuanya dari Muhammadiyah. Karena dari segi pengetahuan Muhammadiyah sangat layak. Tetapi ketika nggak ditawani ya nggak apa-apa, nggak tawani. Karena apa? Jadi Sekretaris Umum tuh, Pak Abdul Mukti itu pernah ngisi di Unisa itu Pak tahun kemarin waktu periodenya Jokowi yang terakhir kan pernah diisukan jadi Menteri Pendidikan tapi nggak jadi. Apa jawabannya? Ngurusi Muhammadiyah jauh lebih rumit daripada ngurusi Indonesia karena jumlah sekolahannya sendiri lebih banyak milik Muhammadiyah loh Pak Mujio. Ya, kalau Ya. daripada memiliki pemerintah. Muhammadiyah itu pernah kampusnya itu sampai 172, sedangkan pemerintah yang negeri itu hanya 166 kalau tidak salah. Sebelum akhir-akhir ini kemudian dilebur yang 5 kampus menjadi satu universitas begitu. Tetapi faktanya kampus Muhammadiyah ada di luar negeri itu sudah banyak di Malaysia, di mana di Australia itu ada sekolahnya Muhammadiyah. Kan di Korea Selatan ada kampusnya Muhammadiyah. Sehingga Muhammad itu karakternya begitu. Tidak apa ya, tidak terlalu silau dengan politik tapi juga tidak mereng dengan politik itu. Melek lah politik itu begitu. Selain itu, dengan kampus yang dimilikinya, itu kita melahirkan para politik-politikus yang beradab ya. Kita punya prodi jurusan jurusan politik, ya hubungan internasional dan lain sebagainya, administrasi publik dan lain sebagainya. Dan itu melahirkan para pemimpin-pemimpin dan kita melihat banyak pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahannya Pak Prabowo yang sekarang itu dari Muhammadiyah. Itu banyak ya. Yang terbaru Menteri Pendidikan ya, Ristek Dikti itu kan ketua PCM di Bandung ya. Itu salah satunya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Mujio nggih. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir dari Ramadan ya. Pak mohon izin bertanya siapa yang menentukan seseorang menjadi pemimpin dalam pandangan Islam dan bagaimana dengan sistem pemilihan pemimpin di era sekarang? Ya, eh, kalau dalam Islam, prinsipnya yang kita pegang adalah ada banyak prinsip ketika kita memilih pemimpin. Ya, tentu yang pertama dipilih adalah orang yang kompeten, ya, yang berilmu. Karena hadis Nabi, kalau kita menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan yang di bidangnya, maka akan datang kehancurannya atau tunggulah masa kehancurannya. Jadi itu yang pertama, dia harus kompeten dan harus punya kualifikasi yang layak gitu. Karena kalau kita beli laptop, nggih, Pak mana Pak Ramadan mana ada nggak Pak Ramadan?
Iya Pak, belum sih. Oke. Contohnya kita beli laptop, beli HP, beli mobil itu yang pertama kita lihat itu kan kualifikasinya seperti apa. Nah, pemimpin pun sama harusnya begitu. Kemudian kualifikasi yang lain apa ya? Adil, jujur, amanah dan lain sebagainya. Dia layak, punya pengalaman, punya rekam jejak dan lain sebagainya. Itu beberapa karakter yang harus melekat nih. Tadi selain lima tadi nggih, Bapak Ibu. Nah, tetapi bagaimana apa sistem pemilihan pemimpin di era sekarang? Nah, di era sekarang banyak negara itu sudah menerapkan demokrasi, ya, tidak otoriter lagi begitu ya. Dan Islam, kalau Islam tidak ada contoh satu negara Islam yang sistem khalifah khilafah itu kalau di Muhammadiyah, di mayoritas Islam di Indonesia itu tidak bisa diterima karena sistem khilafah yang ada yang ditawarkan oleh mereka itu sudah diriset dalam bentuk disertasi itu ada disertasi dosen Win Semarang kalau tidak salah atau Win Surabaya itu meneliti tentang konsep khilafah itu juga masih rancu dan itu banyak faktor politik yang menciptakan manusia. Sebab itu kalau kita merujuk ke zaman Nabi, Abu Bakar, Utsman, Ali itu dipilih karena kualifikasinya, karena rekam jejaknya, karena kesepakatannya, karena hasil musyawarah anggota masyarakat setempat yang menghendaki dia menjadi pemimpin. Dan ketika dia ditunjuk menjadi pemimpin, bukan kemudian sujud syukur, tapi justru mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda dengan pemimpin zaman sekarang, dapat diumumkan jadi menteri di TV, dia langsung sujud syukur gitu. Menang jadi presiden, sujud syukur itu. Banyak begitu nggih. Harusnya yang kita lakukan adalah mawas diri, introspeksi diri begitu. Nah, itu mungkin secara prinsip Indonesia prinsipnya demokrasi. Apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Tidak, karena prinsipnya kita sudah memegang prinsip-prinsip Islam yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, sistem pemilihan pemimpin di era sekarang, khususnya di Indonesia, itu menurut saya sudah bagus dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi perlu ada kritik, perbaikan, karena dalam prosesnya juga ada kecurangan. Itu tidak bisa kita pungkiri, ya, Pak Ramadan. Nah, tetapi pada prinsipnya, insya Allah kita sudah memegang asas nilai-nilai Islam. Saya kira itu, nggih. Bapak Ibu sudah habis pertanyaannya. Ngoten nggih, Pak Ramadan mudah-mudahan menjawab dan mohon maaf kalau jawabannya kurang lengkap karena ini buru-buru sudah jam 11 lewat 9 saya ada acara. Tetapi saya izin mau muter video Bapak Ibu sebagai penutup biar Bapak Ibu nanti ada gambaran. Boleh buat ini saya muter video ini sebentar Pak, paling 3 menitan. Monggo, Oke, Pak. baik. Ini Bapak Ibu mohon disimak. Saya akan share screen. Ini video, ada 2 video. Yang pertama cuma 1 menit. Yang kedua berapa menit ini? Sekitar 2 atau 3 menit ini. Nah, saya yang pertama dulu ini. Yang pertama dulu. Coba kelihatan atau terdengar buatan nggih suaranya nggih. Sebentar, Pak Ibu. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sampun, Mak. Oke, baik. Ampun, Pak. Bapak Ibu silakan diperhatikan. Suaranya terdengar? Boten, Pak. Oke, Ampun. sudah nggih? Oke, silakan Bapak Ibu disimak videonya. Sudah pernah melihat mungkin ini hanya sebagai pengingat kita. Karakter pemimpin. Kita bekerja di sebuah organisasi atau di sebuah lembaga. Kita karakter yang mana kira-kira? Ini karakter yang pertama. Ya, dia membawa misi, visi, tujuan jelas. Dia tahu mau dibawa kemana. Ya, nah, ini karakter yang pertama. Ini karakter yang kedua. Dia mendorong dari samping. Nah, ini juga masih bagus, nih, membantu mewujudkan visi misi lembaga atau organisasi yang dipimpin. Karakter yang kedua ini, Bapak Ibu, yang mana kira-kira? Yang ketiga, ini karakter yang ketiga. Dia nggak mau terlalu berisiko, duduk numpang sambil tangannya menggerakkan roda, gitu, Bapak Ibu. Sambil ngemut, ngemut permen mungkin atau ngemut apa sambil mainan. Ah, tapi dia menikmati perjalanan itu. Ada kupu-kupu lewat masih bisa sambil lihat. Yang keempat ini Bapak Ibu, ada kalanya dia membantu mendorong, tapi ada kalanya dia menjadi beban. Ya, kadang-kadang dia nyerimpeti gitu.
Jadi peti kadang-kadang. Nah, nah, ini yang repot. Wah, dia tidak membantu sama sekali, justru malah menghambat. Bahkan dia kadang menyembunyikan diri dari kesalahannya. Tuh, munafik ini orangnya, nggih, Bapak Ibu. Jadi dia mempersulit berkembangnya suatu organisasi. Kadang curang dia, jahil, temannya dilempar dari belakang. Padahal temannya juga sedang berusaha. Akhirnya apa? Disalib ya sama lembaga lain, sama ormas lain, sama organisasi lain. Karena yang lain harusnya begini kerjanya, bukan begini, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang mengganggu kayak gini harus disingkirkan, Bapak Ibu. Suruh pergi. Nah, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira karakternya yang mana? Menemukan boten karakter-karakter seperti itu. Nah, itu nggih. Itu Bapak Ibu, saya kira cukup lah. Video yang lain kapan-kapan lagi. Kalau saya diminta isi karena waktunya sudah habis. Ngoten Bapak Ibu, saya kira banyak hal mungkin yang bisa dipetik dari perkuliahan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Oke, sami-sami. Nuhun, Pak Terima kasih, Ustadz. Pak. Siap-siap. Nggih.